Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua, kita belajar HTML serta pengenalan tak-taknya. Untuk pengenalan HTML, apa sih itu HTML? HTML adalah bahasa markup internet web berupa kode dan simbol yang dimasukkan ke dalam sebuah file yang ditujukan untuk ditampilkan di dalam sebuah website. Singkatannya, HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat website. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Hypertext adalah metode di mana kita berpindah di sekeliling web dengan mengklik sebuah teks yang berpindah hyperlink. Markup adalah hal yang dilakukan oleh tag HTML kepada teks yang ada di dalamnya. HTML menandai teks yang berada di dalamnya sebagai tipe teks tertentu. Misalnya saja, jika kita menandai sebuah teks dengan tag HTML-I, maka teks tersebut akan berubah menjadi italic atau huruf miring. Sedangkan jika kita menandainya dengan B, maka teks tersebut berubah akan menjadi bold atau huruf tebal. Language yang berarti bahasa. HTML adalah sebuah bahasa yang memiliki kata-kata berupa kode dan sintaks seperti bahasa lain. Fungsi dan kegunaan. Fungsi dan kegunaan HTML adalah untuk membuat halaman web. Bahasa HTML digunakan untuk membuat halaman web. Semua halaman web pasti dibuat dengan menggunakan HTML. Kemudian sebagai pondasi bagi sebuah website, sebuah rumah jika tidak memiliki pondasi maka akan cepat roboh. Begitu pula dengan website. Jika tidak memiliki HTML sebagai pondasi, kita tidak dapat mengimplementasikan bahasa lainnya seperti CSS, bahasa untuk mendesain website, JavaScript, bahasa untuk menambah perilaku website, dan PHP, bahasa pemrograman server website. Ketiga, untuk menandai teks pada halaman web. Misalnya, kita dapat menandai sebuah teks menjadi bergaris bawah dengan menggunakan tag HTML-U. Keempat, untuk menandai elemen atau bagian pada halaman web. Sebuah website memiliki beberapa bagian seperti header, navigasi, main, dan footer. Kita dapat menandai setiap bagiannya dengan HTML. Kelima, untuk menampilkan informasi dalam bentuk tabel. Keenam, untuk menambahkan objek seperti audio, video, gambar, dan lain-lain dalam halaman web. Ketujuh, untuk membuat online form. Nah, struktur data HTML. Di sini ada elemen. Elemen terdiri dari 3 bagian, yaitu tag pembuka, isi, dan penutup. Di sini ada tag pembuka, yaitu title. Title itu adalah untuk judul, biasanya ada di atas web seperti ini. Kemudian ini adalah isinya, misalnya kalau kamu mau menuliskan Sistem Informasi Akademik BSI, maka nanti di tabnya di sini akan ada tulisan Sistem Informasi Akademik BSI. Nah, di sini ada tag penutup, ada tag pembuka, ada tag penutup. Di sini ada slash title. Jadi untuk penutup dari tag pembukanya. Yang berwarna biru adalah pembuka, yang warna hijau adalah isi, sedangkan yang warna merah adalah penutup. Ada juga pembuka dan penutup yang berbeda dengan contoh di atas. Contohnya seperti input type sama dengan teks, value sama dengan isian. Nah, di sini bisa dilihat dibukanya dengan input. Kenapa di sini tidak ditutup dengan slash input? Karena di sini ada beberapa data yang memang bisa digunakan dengan slash seperti ini untuk menutup. Pada tag input, jika tidak perlu menutupnya dengan slash input, cukup dengan slash lebih besar. Bahkan dengan menuliskan lebih besar saja juga bisa, seperti itu. Tag adalah tag khusus berupa 2 karakter, kurang dari dan lebih dari. Contohnya tag head dengan nama head, body dengan nama body, dan sebagainya. Tag ini sudah diatur dari sananya, jadi kita tidak boleh membuatnya sendiri. Misal jika kita menulis tag body, jelas tidak akan berfungsi. Kenapa? Karena ini kata-kata body, head itu memang fasilitas dari si webnya. Untuk lebih memperjelas, berikut ini struktur dasar kode HTML. Nah, ada di sini HTML ditutup dengan slash HTML, kemudian ada head, kemudian slash head, ada title, kemudian tulisannya adalah Sistem Informasi Akademik BSI, kemudian di sini ada slash title, kemudian ada body, kemudian selamat datang di halaman Sistem Informasi Akademik BSI, ada slash body. Bedanya apa sih Bu antara head dengan body?
Kalau head ini yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Head itu adalah untuk di atasnya, di sini, untuk nama tabnya. Body itu adalah isi dari webnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian ingin menuliskan ada di dalam webnya yang ada di layar seperti ini, itu adanya mengetikkannya adalah antara tag pembuka body dengan tag penutup body. Berarti di sini, ini yang kalian ketik. Tapi kalau kalian ingin memberikan judul pada tabnya di atas, maka adanya adalah di head, di sini, di tag pembuka titel dan penutup titel, seperti itu. Penjelasan di sini bisa dilihat HTML dan /HTML untuk menandai awal dan akhir dari file HTML. Head dan head berisikan keterangan informasi seperti titel dan jenis dokumen. Kemudian titel dan /titel sebagai judul halaman web. Kemudian body dan /body, bagian ini adalah konten utama web seperti header, navigasi, artikel, sidebar, dan footer. Jadi nanti kalau misalnya next belajar untuk web 2 nya, nanti kita akan membuat header, navigasi, artikel, sidebar, footer. Nah, itu adalah membuatnya adalah di body-nya di sini. Atribut terdapat di dalam script sebuah elemen. Fungsinya untuk memberi informasi tambahan tentang elemen. Nilai dari atribut harus ditutup dengan tanda kutip. Atribut itu seperti input type, password. Kode di atas akan membuat sebuah kotak isian yang dikhususkan untuk menulis password. Dalam artian, jika kita menuliskan di isian tersebut, tulisan kita akan berubah menjadi bintang-bintang seperti ini. Maka ketika kamu tuliskan input type text, nah, maka nanti tulisan ini akan tertulis teks. Dalam arti teks itu adalah huruf. Kemudian kalau input type password, maka dia akan menjadi bintang-bintang. Jadi tipe dari inputannya. Itulah atribut. Nah, di sini jenis-jenis tag dalam HTML. Ada tag awal, kemudian kegunaan. HTML tadi untuk mendefinisikan sebuah dokumen HTML. Ada body, mendefinisikan body atau isi sebuah dokumen. H1 sampai H6 untuk mendefinisikan heading 1 sampai 6. Biasanya semakin kecil headingnya, H1-nya, maka dia akan semakin tebal. Semakin besar tulisannya. P untuk mendefinisikan sebuah paragraf. BR untuk membuat baris baru. HR untuk memisah antara bagian atau paragraf di horizontal row. Kemudian ini kurang dari tanda seru garis dash diakhiri dengan dash lebih besar untuk mendefinisikan komentar dalam source code. Jadi maksudnya komentar itu agar tidak dieksekusi. Kemudian ada tag pemformatan. Di sini bisa B untuk tulis tebal dari bold, big untuk huruf besar, M untuk definisi teks ditekan, ini I untuk cetak miring, small untuk ukurannya kecil, U untuk underline, sub untuk subscript, sub untuk superscript, ins untuk insert disisipkan, dot untuk hapus. Kemudian tag komputer output, ada code, kemudian KBD, code itu untuk komputer code, KBD untuk keyboard, SEM untuk komputer code, kemudian TT untuk text type, var untuk variabel, dan P untuk preformat. Kemudian ada text citation, quotation, dan definition. Kemudian dan juga ada tag link di sini. Nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, tag image. Image itu ada IMG untuk image dalam dokumen, map untuk image dalam map, dan area untuk image dalam map. Definisi area dalam. Nah, contohnya di sini. Nah, sebelum kita memulai untuk mengetikkan ini, pertama, kamu buka XAMPP kamu dalam keadaan seperti ini. Masih belum ada start. Nah, dalam keadaan seperti ini ya, masih dari sininya start semua, dan di sini masih seperti ini. Kemudian setelah itu XAMPP-nya, kamu klik start untuk Apache dan MySQL. Nah, harus sampai di sininya tampil stop, dan di sininya running. Ini statusnya running. Nah, ini baru bisa digunakan. Kalau misalnya masih ada yang error, berarti kalian lihat di bawahnya errornya kenapa, bisa dilihat di situ. Nah, setelah ini sudah aktif, baru kita bisa ke editor teksnya. Saya di sini menggunakan Visual Code. Nah, kalian bisa nanti menggunakan di sini. OMG, filenya project dulu ya, bentar.
Nah, ini nanti sih. Oke. Nah, contoh di sini. Di sini di Visual Code nanti kita ketikkan ada pembuka HTML. Sorry, save dulu deh. Save as htdocs mode web 1. Kemudian di sini adalah kasih nama misalnya contoh 1.html. Nah, di sini HTML. Nah, ada tampilan seperti ini, diklik saja. Kemudian biasanya kalau di Sublime sudah otomatis. Nah, ini ada pembuka, ada penutup. Jadi kita pertama kamu buka, Sublime juga sama, dibuka, file new, kemudian nanti di save dulu filenya, namanya contoh 1.html. Nah, setelah di save, kemudian baru kita ikutkan pertama adalah membuat HTML. Nih, HTML nanti tampil seperti ini. Di Sublime pun juga sama, dia akan tampil code-nya. Nah, tinggal kalian ikutkan. Nah, nanti dia otomatis akan ada tag penutupnya seperti ini, karena dia ada pembuka, ada penutup. Kemudian setelah HTML ada head. Head itu berarti kita nulis di atas. Nah, head. Nah, di sini juga sama, udah otomatis. Nah, nanti di sini tinggal kita bikin title. Nah, di sini otomatis kan, jadi kamu tinggal ketikkan di sini. Misalnya contoh 1. Nah, sekarang setelah head berarti ada body. Ingat, ada kepala itu untuk tadi ada tabnya. Nah, body udah tampil sendiri. Nah, tinggal kita ketikkan misalnya apa? Belajar web programming 1. Nah, untuk membuat garis baru kita menggunakan BR secara daring. Nah, setelah tadi kita buat seperti ini, kita save lagi, file save atau Ctrl S. Nah, setelah itu untuk melihat hasilnya di mana, Bu? Nah, ini untuk menyimpan filenya tadi sebelumnya adalah di save, kemudian cari XMPP kamu. Kalau saya menginstal XMPP-nya adalah di data. Kalau kamu di C berarti carinya di C. Kalau saya menginstalnya adalah di data ini, kemudian cari folder XMPP, kemudian cari htdocs. Kemudian di sini bikin folder name kamu, atau misalnya web programming 1. Kalau saya namanya adalah modul underscore web 1. Nah, di sini usahakan dan selalu perlu diingat untuk membuat nama file atau membuat folder jangan menggunakan spasi. Kenapa? Karena kalau untuk di web, ketika kamu menggunakan spasi, maka itu yang dibaca itu adalah yang pertama, kata pertama. Jadi kata kedua itu tidak dibaca. Sehingga nanti ketika mencari file kamu menggunakan spasi, maka tidak akan ketemu. Gitu. Jadi menggunakannya boleh dash atau boleh underscore. Nah, misalkan di sini saya bikin namanya contoh 1. Kemudian di sini tipenya adalah HTML, atau bisa di sini diketikkan langsung contoh 1.html. Nah, karena tadi sudah ada, ketik yes. Nah, untuk lihat hasilnya di mana, Bu? Bisa kamu buka web browsernya. Kemudian ketikkan localhost. Kemudian tadi namanya apa foldernya? Kalau saya modul underscore web 1 slash contoh 1.html. Nah, makanya di sini akan tampil sesuai dengan yang saya tuliskan. Nih, belajar web programming 1 secara daring. Karena kita menggunakan BR, maka di sini akan mengganti baris. Nah, untuk titel di sini contoh 01 ini akan di tabnya, di headnya.
Kalau Bu, gimana kalau misalnya kita tidak menggunakan BR? Sekarang BR kita hapus, kemudian kita save lagi, Ctrl S, kita refresh ini menggunakan F5 atau bisa di reload. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan BR, maka tampilannya adalah seperti ini. Kalau kita menggunakan BR, maka dia tadi ada berganti baris ya, seperti ini. Nanti kalau misalnya mau ganti-ganti, jangan lupa setelah ganti Ctrl S atau di save, kemudian refresh di web di browsernya, tekan F5 atau di reload di sini. Kemudian titel satunya bisa saya ganti Bu, web programming 1 boleh. Ming 1. Di save lagi, kemudian refresh, maka akan berubah sesuai dengan apa yang kamu tuliskan di sini. Nah, ini untuk HTML contoh satunya. Untuk yang contoh kedua, bisa kita lihat di sini. Contoh kedua, file new lagi. Contoh kedua, tadi ingat setelah file new bisa kita save, file save, save as, masih di tempat yang tadi, di nim kamu, kalau saya di mode web 1, saya simpan dengan nama di sini adalah belajar html.html. Save belajar html.html. Nah, setelah saya save, baru kita ketikkan di sini HTML. Nah, kan sudah ada ya, tinggal kebuka. Nah, otomatis ada. Kemudian setelah HTML, hit untuk kita membuat judul dari si tab atasnya. Di sini misalnya adalah pengenalan HTML. Kemudian setelah itu baru di sini ada body. Untuk apa body tadi? Untuk nulis di dalam webnya, nanti diisi webnya. Nah, body di sini. Nah, sekarang kita ingin menuliskan body di sini untuk layarnya, untuk webnya, isian webnya itu berwarna. Untuk tulisannya adalah teksnya itu adalah blue. Berarti kita ingin tulisan dari si bodinya itu warnanya biru. Kemudian setelah itu ya ada B itu untuk bold, kemudian H3 itu adalah untuk tulisan headingnya. Kemudian apa yang mau dituliskan, misalnya kata halo. Nah, kemudian saya mau ganti baris, jadi nanti ada 2 baris. Kemudian setelah itu di sini bisa menggunakan, tadi kan warna untuk warna bodinya semua biru. Sekarang kita mau ada warna merahnya. Kita menggunakan font color. Warnanya adalah red. Nah, slash font udah otomatis ya. Big itu berarti tulisannya huruf besar. Kemudian di sini tulis script pertamaku belajar web. Kemudian di sini ada belajar, kemudian di sini ada sub ya. Sub itu untuk subscribe. Sub. Nah, di sini HTML. Hapus saja, terserah kata-katanya apa, yang penting HTML. Kemudian setelah itu di sini kelasnya tuliskan kelas kalian. Kelasnya mau B, kemudian kelas 125A01. Nah, kemudian di Ctrl S lagi, kita bisa lihat di browser. Tadi setelah sudah, kita lihat di browser, di tab baru, boleh ketikkan localhost, kemudian tadi tempat penyimpanan folder kamu. Saat kamu nyimpan di XAMPP, saya namanya adalah modul web 1. Kemudian tadi namanya adalah belajar html.html. Nah, nanti seperti ini.
belajar html.html. Ya, nanti di sini contohnya ada saya salah nih. Pengenalan HTML. Nah, sepertinya ada kesalahan di saya nih. Title head slash ditutup. Head di sini maaf, tidak ada titlenya, jadi judulnya nggak di situ. Nah tadi pengenalan HTML karena saya nggak pakai title, jadi ini adanya di atas ya. Nah ketika sudah diganti ada titelnya, ada pengenalan HTML. Halo, ada kata halo di sini, dia bold karena kita buat B H3. Di sini H3 berarti tulisannya itu headnya 3. Kemudian karena tadi body text-nya adalah blue, maka sebenarnya itu default di sini adalah warnanya biru semua. Makanya di sini halo dan kelas 12.5A di sini warna biru. Nah, kemudian kita ingin yang script pertama belajar itu warnanya merah, makanya kasih font color. Di sini saya kasih red. Di sini makanya scriptnya red. Big biar tulisan script pertama aku belajar itu huruf besar. Kemudian sub HTML dia superscribe HTML. Nah, karena di sini saya tidak menggunakan ganti baris, makanya dia masih dalam satu baris. Harusnya di sini bisa digantikan. Setelah font bisa diketikkan BR. Nah, kemudian bisa di refresh seperti ini. Bisa dilihat ya, antara ini tulisan ini dengan yang bawah beda ya, karena yang ini menggunakan big, yang ini bukan, yang ini menggunakan heading 3 seperti itu. Ini untuk yang kedua, contohnya seperti ini ya. Kemudian contoh ketiga, simpan dengan nama belajartak.html. Nah, di sini tadi kan baru pakai body text, berarti body text namanya text berarti kan tulisan. Sekarang kalau yang sekarang contoh ketiga itu adalah body BG color, berarti background untuk warnanya. Di sini titelnya adalah belajar tak, maka di sini namanya belajar tak. Kemudian body BG color. Nah, di sini adalah BG colornya untuk warna ini turquoise ya kalau saya. Nah, di sini ini warnanya ini nanti bisa kamu pilih sendiri sebenarnya, atau mau kamu ketikkan misalnya yellow, red, purple atau apa yang bisa dia kenal. Teksnya blue berarti nanti di body ini tulisannya adalah semuanya warnanya biru. P berarti dia paragraf. Ini adalah contoh. Nah, ini ada formatting tag dan HTML BR, maka diganti baris ke bawah. Masing-masing tag memiliki atribut masing-masing. Kemudian BR, enter. Ya kan, slash P berarti ini satu paragraf di sini. Makanya dia di kedua yang di ini juga dia akan ganti barisnya akan berbeda dengan ganti baris seperti biasa seperti ini ke sini karena ini membentuk paragraf. Font colornya di sini saya memilih merah. Ini bisa pakai simbol sebenarnya yang bisa dipilih atau bisa menggunakan tulisan red, blue, yellow. Yang penting warna-warna dasar yang dikenal dan menggunakan bahasa Inggris. Ini juga termasuk penggunaan formatting tag. Nah, slash font karena kita menggunakan font color jadi dibuka pasti ditutup. BR untuk ganti baris. Nah, H1 merque with 30% BG color yellow. Ini juga salah satu penggunaan tag. Nah, di sini H1 berarti tulisannya adalah besar. Merque itu adalah tulisan berjalan. Ini sebenarnya berjalan dengan besaran 30%. Background color dari merque-nya ini itu adalah warnanya kuning. Kalau mau ganti itu boleh di sini. Kemudian ini juga salah satu pengguna tag slash merque. Nah, kalau dibuka pasti ditutup. H1 di sini karena tulisannya ini ada di dalam merque, maka ditutup di sini. Nah, body ini untuk menutup body karena udah selesai. HTML untuk menutup HTML. Seperti itu. Perlu dicoba lagi. File new lagi, new file. Kemudian setelah new file jangan lupa di save.
save-nya tempat yang tadi. Kalau saya di di XAMPP, htdocs memang harus di htdocs ya. Kemudian di folder saya, tadi saya kan modul underscore web 1. Kalau di sini saya mau bikin namanya adalah belajar tak. Save-nya adalah belajar tak.html. Oke, nah otomatis langsung ada. Kita ketikkan di sini HTML. Enter, tinggal kemudian hit. Enter. Title. Belajar tak. Oke, setelah head pasti ada body. Nah, kemudian body apa? BG color. Misalnya kita mau bikin warna. Nah, di sini ada, kok di sini ada ngasih BG color. Kalau di Sublime sih biasanya ada warnanya. Misalnya kita ganti BG colornya misalnya hijau ya, berarti green. Di sini saya terus habis itu teksnya misalnya blue. Kalau di Sublime biasanya sih ada kode-kodenya gitu, itu bisa dipilih. Kalau di sini nanti kita cari dulu di mana. Kemudian di sini P. Nah, ada penutupnya. Tinggal kita copy saja. Kemudian setelah P kita mau buat di sini ada font color sama dengan misalnya red. Kemudian nah, ini saya ketikkan biar agak cepat ya. Kalian bisa ketikkan BR. Nah, di sini H1. Nah, otomatis. Nah, karena kita mau bikin pakai Mercue, ketika Mercue. Nah, ini juga ada, sudah ada. Nah, Mercue-nya kita mau setting width-nya sama dengan 30%. Kemudian width sama dengan 30%. Mercue width-nya 30%. Kemudian BG color-nya mau warna kuning. Yellow, kemudian tulisannya ini. Ya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nih. Head, titelnya adalah belajar tak, jadi BG colornya green, teksnya blue, kemudian dibuat paragraf. Ini adalah contoh font color merah, kemudian Mercue with 30%, BG colornya yellow. Ini Mercue H1 tutup BR untuk ganti baris font sama font PP ya. Di save karena tadi kita sudah nge-save. Sekarang kita namanya jadi belajar tak HTML. Boleh kalau misalnya Bu saya mau di sini boleh. Sini tinggal belajar. Atau misalnya di klik mode web, kalau saya udah banyak banget nih soalnya. Belajar tak HTML. Nah, tampilannya seperti ini. Karena dia tadi kita pilihnya adalah green, maka BG colornya hijau. Teksnya adalah blue, maka ininya biru tulisannya berbentuk paragraf ya. Kemudian font color yang ini kita kasih warna merah. Makanya di sini font color. Kemudian yang di sini ini juga salah satu penggunaan tag. Di sini bisa dilihat dia Mercue itu tulisan berjalan dengan lebarnya adalah 30%. Nanti bisa kamu ganti mau berapa, misalnya di sini kita bikin 50%. Kalian bisa lihat hasilnya tinggal di refresh. Nah, seperti ini. Kamu 100%.
Kemudian background color dari Mercury-nya tadi kita bikin yellow, maka di sini yellow. Kemudian kenapa Bu tulisannya warnanya biru? Kenapa nggak ikutin merah? Karena di sini body text-nya itu kita bikinnya blue, bukan merah. Coba kalau kita ganti misalnya warnanya apa ya? Black. Aduh, nggak kelihatan dong ya. Nah, maka dia akan black. Jadi kalau ini kan karena kita sudah di sini kita rubah di font colornya red, makanya dia merah. Tapi kalau dia selain yang tidak dirubah ini, maka dia otomatis akan mengikuti yang settingan di sini body text black, maka dia black gitu. Kalau tadi kan kita buat adalah apa? Warnanya blue ya. Maka dia akan blue seperti ini. Ini untuk yang belajar tak. Lagi. Nah, di sini pembuatan tabel pada HTML. Tabel merupakan kotak yang terdiri atas baris atau row dan kolom atau kolom. Untuk membuat tabel diperlukan tag tabel dan harus ditutup dengan tag slash table. Di dalam tag table ada beberapa tag lagi, diantaranya adalah tag tr untuk menuliskan baris, tr itu singkatan dari table row, kemudian tag td untuk menuliskan kotak di dalam baris, maka td itu ada di dalam tag tr pastinya. Td singkatan dari table data. Tag th, tag itu untuk menuliskan kotak biasa seperti td, namun untuk header table, th singkatan dari table header. Jadi biasanya untuk judul ya, kan kalau misalnya untuk di table-table biasanya kita bold ya untuk judul. Kalau di Word, nah ini kita bisa kalau misalnya di PHP kita menggunakan th. Contohnya di sini. Contoh di sini ada titelnya belajar table, ada table bordernya 1, maka dia nanti ada garisnya 1, cell paddingnya 5 dan cell spacingnya 5. tr th kode jurusan slash th nama jurusan slash th, maka nanti tulisannya adalah kode jurusan dan nama jurusannya huruf tebal di atas. tr ini adalah ganti baris, th di sini adalah untuk seperti kolom ya. Jadi kode jurusan nama jurusan. Baris yang kedua tr, kolom pertama isinya 11, kolom kedua namanya sistem informasi slash tr, baris kedua. Baris ketiga ada pembuka tr, berarti baris ketiga isinya 12, kemudian td teknik informatika slash tr. Untuk ini ada table pasti ada ditutup slash body, terus body, kemudian html terus html. Hasilnya coba kita lihat di sini ada nggak hasilnya, saya lupa. Oh tidak ada. Oke, kita buat coba di sini ya. File new lagi. Jangan lupa setelah new kita save. Namanya tadi belajar table. Ingat save-nya di tempat kamu, di folder kamu. Belajar table.html. Nah, di sini untuk mempercepat saya copy saja. Kalau kamu sebaiknya diketik biar ingat. Nah, seperti ini bisa dilihat ya. Kalau di copy itu nggak kelihatan rapi sebenarnya. Table border, oh nih. Kalau karena copy tuh harus diganti seperti ini. Kutipnya berbeda dengan jadi akan berubah. Jadi kita bisa melihat kesalahan. Nah, body di sini table. Oke, sorry. Nih, nah bisa kalian lihat di sini ya. Ini kita lihat td di sini kolom. Ini berarti nanti kita bikin ada 1, 2, 3 baris, ada 2 kolom. Nah, kita tadi tuh belajar table. Kita save. Kita lihat belajar. Save-nya masih HTML, belajar table. Nah, contohnya ini. Tadi kita buat 1 baris, 2 baris, 3 baris. Berarti kita bikin 3 baris, 1, 2, 3. Kemudian ada 2 kolom, kode jurusan, nama jurusan, kemudian 11 sistem informasi dan 12 teknik informatika. Di sini karena kita pakai th, dia otomatis jadinya table header ya. Bisa dilihat di sini.
Nah, di sini cell padding dan cell spacing. Cell spacing itu adalah jarak antara border dengan dalam. Di sini ini ada 5 pixel. Kalau cell padding itu dari tulisan ke luar, makanya di sini seperti ada garisnya gini. Border, Bu, saya bordernya dihilangin, misalnya berubah jadi 2. Kayak gimana sih? Bisa kalian lihat sendiri nanti kalau bordernya diganti 2 seperti apa. Nah, lihat tampilannya lebih tebal. Kalau misalnya 0, nanti dia nggak ada bordernya. Tuh, seperti ini. Karena border itu untuk garisnya. Ini untuk table. Pembuatan tabel pada HTML2. Penggunaan atribut cell padding. Atribut cell padding digunakan untuk mengatur jarak dari border sisi dalam dengan isi teks tabel tersendiri. Nilai dari atribut ini berupa angka yang diukur dalam satuan pixel. Jika Anda memberikan nilai cell padding 2, maka web browser akan membuat jarak sebesar 2 pixel dari border sisi dalam tabel dengan isi tabel. Nah, kalau cell padding yang tadi dari tulisan ke dalamnya itu 2. Sesuai dengan pixelnya. Kalau tadi kita 5, berarti 5 nih jaraknya. Nanti kamu atur aja sendiri, coba sambil dilihat. Sedangkan cell spacing, yaitu atribut cell spacing digunakan untuk mengatur jarak antara garis tepi atau border bagian dalam luar. Nilai dari atribut ini berupa angka yang diukur dalam satuan pixel. Jika Anda memberikan nilai cell spacing 2, maka web browser akan menampilkan jarak sebesar 2 pixel antara garis border table. Nah, kalau cell spacing itu adalah dari sini nih ke dalamnya. Ini berapa pixel. Nah, di sini pembuatan tabel pada HTML ada yang namanya row span dan col span. Col span akan membuat sel tabel bersatu dengan kolom di sebelahnya atau horizontal, sedangkan row span akan membuat sel tabel bersatu dengan baris bawahnya. Jadi kalau di Excel seperti merge cell. Nah, untuk contohnya row span dan col span di sini bisa dilihat ada doctype ya. Kemudian di sini belajar table 2 type-nya, table border 1, cell padding-nya 5. Cell padding dari tulisan ini keluar 5, cell spacing ini dari sini ke sini 5. TR berarti ini ada berapa baris? 1, kemudian 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang pertama, baris pertama bisa lihat col span, berarti kolom. Dia kolomnya dijadikan 1. TH col span sama dengan 3. Jadi dia digabungkan 3 kolom menjadi 1. Makanya di sini digabungkan 3 kolom, tadinya 1, 2, 3 digabungkan jadi 1. Kalau misalnya, Bu, saya cuma mau 2, berarti TH col span 2. Maka nanti yang tergabung hanya kolom ini sama kolom yang ini. Nanti di sininya kolomnya kosong. Nanti bisa kalian coba sendiri. Diisi dengan data nama jurusan. TR, TH fakultas, kode jurusan, nama jurusan. Fakultas, kode jurusan, nama jurusan. Kemudian TR, TD row span 3. Nah, row span, ini row span. Memerge baris. Nih, 1, 2, 3. Karena yang di row span 3, maka dia ada 3 baris. Kalau misalnya hanya 2 baris, maka row span-nya 2, maka yang 1 dan 2 yang bawahnya tidak tergabung. Dituliskan Fakultas Teknologi Informasi. Kemudian untuk kolom yang kedua, TD 11, Sistem Informasi Akuntansi, kemudian 12 Sistem Informasi, 13 Teknologi Komputer. Ini contoh dari penggunaan row span dan col span. Nah, seperti ini. Ya, kita lihat masih bisa di-copy nggak? Oke, kita coba ya. Di sini file, new, file, kemudian save. Jangan lupa save-nya di tempat yang kamu tadi buat. Namanya adalah table belajar table 2.html. Nah,
contohnya di sini ya. Kita lihat, tadi saya copy, tadi saya sudah jelaskan. Nanti kalian ketik aja belajar table 2. Nah, bisa dilihat di sini. Kalau kalian lihat di sini sebenarnya nih, nanti saya buat rapi dulu. Nah, seperti ini ya. Contohnya di sini TH closepin 3 ini 1 2 3. Di sini lihat masih 3 kolom 1 2 3. Kemudian ini rosepin 3, ini barisnya kita gabung. Kemudian TD yang kedua karena ini ada kolomnya di sini 11. Kemudian kolom yang ketiga adalah sistem informasi akuntansi 12, sistem informasi 13, teknologi komputer. Ini untuk belajar tak table. Nah, saya mau kalian untuk mencoba dari tugas 1 ini tampilannya seperti ini ya, dan di sini ada tugas 2 buat tampilannya seperti ini, serta ini untuk gambar bebas apa saja. Nanti untuk tugasnya bisa kalian masukkan di Google Drive kalian, kemudian link uploadnya kalian bisa masukkan ke dalam web e-learning. Nah, bentuknya seperti apa, Bu? Kalian sudah bentuknya adalah print screenan, hasil print screenan kalian. Nah, di sini nanti kalian buat aja localhost apa gitu ya. Nih, hasil print screenan. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup untuk pertemuan 2 ini untuk HTML. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan tanya via forum atau via grup.